Kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari ini melengkapi kunjungan-kunjungan kenegaraan lainnya yang dilakukan Prabowo sejak terpilih menjadi presiden. Dengan demikian, maka lengkaplah pusat-pusat kekuasaan dunia seperti Timur Tengah, Cina, Jepang, negara-negara ASEAN, negara-negara Pasifik seperti Australia, kemudian Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Timur termasuk Rusia dan Ukraina dikunjungi Prabowo, guna menunjukkan tekad Indonesia yang akan berperan aktif menjadi penyeimbang dalam upaya perdamaian dunia. Kawan Minmot, kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara selama lebih dari 2 pekan terakhir ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Presiden Prabowo dengan penampilannya yang penuh percaya diri tatkala bertemu dengan sejumlah kepala negara, dinilai berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa berdiri dan duduk sejajar dengan negara-negara lain di kancah internasional, termasuk dengan negara-negara maju. Indonesia yang selama ini terkesan malu-malu kucing atau low profile saat berhadapan dengan negara-negara maju, kini tampil dengan sikapnya yang high profile, seperti yang direpresentasikan oleh Presiden Prabowo. Dan memang sudah seharusnya Indonesia sebagai negara besar yang memiliki penduduk lebih dari 281 juta jiwa ini berani tampil percaya diri di hadapan negara-negara lain. Ada 5 negara yang dikunjungi Prabowo sejak tanggal 6 hingga 23 November tahun ini, yakni Republik Rakyat Tiongkok atau Cina, Amerika Serikat, Peru, Brazil, dan Inggris. Kunjungan kerja Prabowo ke luar negeri selama 16 hari itu tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 31 tahun 2024 yang ditandatangani Prabowo pada tanggal 8 November. Di dalam Kepres tersebut, Prabowo juga menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melaksanakan tugas sebagai presiden selama Presiden Prabowo melaksanakan kunjungan kerja mancanegara. Kunjungan Prabowo ke Cina, Amerika Serikat, dan Inggris adalah untuk memenuhi undangan dari para pemimpin negara-negara tersebut. Sedangkan kunjungannya ke Peru adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC, dan kunjungannya ke Brazil adalah untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation merupakan organisasi negara-negara Asia Pasifik yang bertujuan membangun kerjasama ekonomi, dan Indonesia merupakan salah satu anggotanya. Adapun G20 atau Group of 20 merupakan kelompok kerjasama multilateral strategis di bidang ekonomi internasional yang anggotanya terdiri dari 19 negara berkembang dan negara maju, ditambah lembaga Uni Eropa. Indonesia juga termasuk anggota G20. Kedua konferensi tingkat tinggi ini tentunya sangat penting untuk dihadiri Presiden Republik Indonesia. Dan seperti pada forum-forum internasional yang diikuti Prabowo selama ini, penampilan Presiden Indonesia ini selalu menarik perhatian media-media internasional. Di sela-sela kedua forum ini, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dan pembicaraan bilateral dengan beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan. Kunjungan kerja ke luar negeri selama 16 hari ini melengkapi kunjungan-kunjungan kenegaraan lainnya yang dilakukan Prabowo sejak terpilih menjadi presiden. Dengan demikian, maka lengkaplah pusat-pusat kekuasaan dunia seperti Timur Tengah, Cina, Jepang, negara-negara ASEAN, negara-negara Pasifik seperti Australia, kemudian Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Timur termasuk Rusia dan Ukraina dikunjungi Prabowo, guna menunjukkan tekad Indonesia yang akan berperan aktif menjadi penyeimbang dalam upaya perdamaian dunia. Kunjungan Prabowo ke Cina adalah untuk kedua kalinya. Pertama,
tatkala masih menjadi presiden terpilih yang belum dilantik, dan yang kedua setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI ke-8. Kunjungannya ke Cina kali ini berada dalam satu rangkaian dengan kunjungannya ke Amerika Serikat. Mengutip tajuk rencana laman berbayar kompas.id, pilihan lawatan ke Cina dan Amerika Serikat dalam satu rangkaian di awal pemerintahannya mencerminkan perspektif realis dalam pandangan Presiden Prabowo. Kunjungan Presiden Prabowo ke Cina dan Amerika Serikat menggarisbawahi prinsip bebas aktif Indonesia dengan pilihan langkah kolaborasi, bukan konfrontasi. Sebagaimana kita ketahui, Cina dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir ini bersaing keras untuk memperebutkan pengaruh global, sehingga kunjungan Prabowo ke kedua negara itu dinilai syarat makna. Kompas.id juga mengutip ulasan Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset pada Badan Riset Nasional BRIN, yang dipaparkan pada jurnal Asia Policy pada bulan Oktober. Dewi Fortuna Anwar, seperti dikutip Kompas, berpendapat bahwa ketegangan kawasan global akibat rivalitas Amerika Serikat dengan Cina perlu dinavigasi demi memastikan keamanan, kedaulatan, dan tercapainya tujuan nasional Indonesia. Dan Prabowo mengambil pilihan untuk melakukan navigasi tersebut, seperti yang disampaikannya dalam konferensi pers di Washington DC, bahwa Indonesia ingin bekerja sama dan menghormati semua kekuatan dengan tetap mempertahankan kedaulatan. Walhasil, di Cina, Presiden Prabowo dan Presiden Cina Xi Jinping menandatangani dokumen kerjasama Indonesia-Cina dalam berbagai bidang, seperti pengembangan kerjasama maritim, perikanan, sumber daya mineral, sumber daya air, ekonomi hijau, dan peningkatan ekspor kelapa dari Indonesia ke Cina. Lawatan Prabowo ke Cina ini menghasilkan kesepakatan kerjasama ekonomi senilai 10 miliar dolar Amerika atau sekitar 156 triliun rupiah. Sedangkan di Amerika Serikat, Presiden Prabowo dan Presiden Joe Biden berkomitmen memperdalam hubungan kedua negara dengan memperluas kerjasama di berbagai bidang seperti upaya pengendalian perubahan iklim, kerjasama di bidang energi, hak asasi manusia, tenaga kerja, serta kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Pembicaraan telepon yang berlangsung cukup hangat dan akrab dengan antara Presiden Prabowo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan segera menggantikan posisi Joe Biden, dinilai bisa menjadi modal awal yang penting antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam 4 tahun ke depan. Ada sorotan kritis terkait pernyataan bersama Indonesia-Cina mengenai klaim tumpang tindih di kawasan Laut Cina Selatan, sehingga menimbulkan tuduhan seolah-olah Indonesia berubah sikap dengan mengakui klaim Cina. Namun Kementerian Luar Negeri membantah hal itu. Pihak Kemenlu mengatakan bahwa dalam pernyataan bersama itu tidak ada pengakuan Indonesia atas klaim Cina. Namun isu tersebut telah menimbulkan keresahan di kalangan negara-negara tetangga ASEAN, sehingga perlu dijelaskan sejelas-jelasnya agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan negara-negara ASEAN dan mempertajam rivalitas yang sudah terbentuk antara Cina dengan Amerika Serikat, yang pada gilirannya akan mengganggu hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang sudah semakin akrab. Lepas dari isu tersebut, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara dalam 2 pekan terakhir ini sangatlah positif. Presiden Prabowo telah membawa era baru dalam hubungan luar negeri Indonesia yang meskipun tetap berpegang pada prinsip bebas aktif, namun tekad Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam pergaulan internasional terlihat semakin jelas. Indonesia
tidak lagi bersikap low profile, tetapi high profile di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sangat menguasai masalah-masalah geopolitik. Dan sikap high profile di dunia internasional ini semata-mata untuk kepentingan kedaulatan Republik Indonesia yang tidak menghendaki adanya intervensi asing. Lawatan Prabowo ke sejumlah negara juga mendapat sambutan hangat dari negara-negara yang dikunjunginya. Bahkan Ukraina yang pernah dikunjungi Prabowo beberapa waktu lalu menerbitkan perangko bergambar Presiden Prabowo Subianto. Perangko bergambar Presiden Prabowo itu diluncurkan oleh Badan Pos Nasional Ukraina atas inisiatif lembaga swadaya masyarakat The Ukrainian Initiative yang diketuai oleh Yurij Kosenko. Yurij Kosenko adalah seorang Indonesianis berkebangsaan Ukraina yang memiliki minat besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan Indonesia. Perangko tersebut diluncurkan sebagai penghormatan kepada Prabowo Subianto sebagai pemimpin baru Indonesia dan simbol persahabatan antara Indonesia dan Ukraina. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.